Cerita ini berawal dari seorang guru yang sedang memberikan materi di depan kelas. Namanya Haruki Shiga, pria yang saat masih remaja dikenal sangat kutu buku dan tukang menyendiri ini dulunya pernah menjadi siswa di SMA tersebut. Tepatnya 12 tahun yang lalu, di mana saat masih duduk di bangku SMA, Haruki merupakan pengurus perpustakaan sekolah. Sayangnya saat ini perpustakaan yang banyak menyimpan kenangan baginya akan segera dibongkar dan dipindahkan oleh pihak sekolah. Mengetahui hal itu, Haruki mulai tidak menikmati pekerjaannya sebagai guru. Ia patah semangat, sampai-sampai sudah menyiapkan surat pengunduran diri. Namun Haruki menunda pengunduran dirinya karena kepala sekolah meminta bantuan Pak Haruki untuk mengemasi koleksi-koleksi buku di perpustakaan sebelum dipindahkan. Haruki tak bisa menolaknya. Ia kemudian pergi ke perpustakaan untuk melakukan tugas terakhirnya. Sekaligus terakhir kalinya juga Pak Haruki bernostalgia dengan perpustakaan tersebut. Di sana ia mengingat siswi seangkatannya bernama Sakura Yamauchi yang selalu hidup dalam kenangan Pak Haruki. Jadi dulu ketika masih SMA, Sakura selalu datang mendekati Haruki untuk mencari perhatiannya. Namun secantik apapun Sakura, Haruki tidak tertarik. Ia lebih tertarik dengan buku dan hanya menganggap Sakura cuma pengganggu baginya. Juga di dalam kelas, Haruki hampir gak pernah yang namanya ngajak Sakura ngobrol. Meski Sakura selalu mencoba berteman dengannya, namun Haruki tetap cuek. Suatu hari Haruki sedang melakukan cek kesehatan di rumah sakit. Secara gak sengaja ia menemukan buku catatan milik seseorang yang ketinggalan. Haruki memungut dan membacanya. Ternyata isi catatan buku tersebut cukup menyeramkan. Tertulis jurnal harian si pemilik buku yang mengidap suatu penyakit pada bagian pankreasnya. Dan saat ini pemilik buku tersebut hanya tinggal menunggu datangnya kematian. Tak lama kemudian Sakura datang. Haruki terkejut ketika Sakura bilang kalau buku itu adalah miliknya. Haruki yang sebelumnya selalu cuek dan gak pernah nganggap keberadaan Sakura, kini ia bersedia mendengarkan cerita Sakura. Sakura bercerita tentang penyakit pankreasnya yang harus rutin diperiksa jika ia ingin bertahan hidup lebih lama lagi. Sambil mendengarkan cerita Sakura, Haruki terus bertanya-tanya dalam hati, kenapa nih cewek masih bisa tersenyum, padahal umurnya udah gak akan lama lagi. Di sekolah sendiri, Sakura merahasiakan penyakitnya ini dari sahabat-sahabatnya. Karena selain dokter dan orang tuanya, tidak ada yang tahu kalau saat ini dirinya menderita penyakit serius. Karena Haruki si anak pendiam sudah tahu mengenai rahasia terbesarnya, Sakura pun jadi penasaran dengan respon apa yang akan Haruki berikan setelahnya. Akhirnya beberapa waktu kemudian Sakura mendaftarkan diri sebagai pengurus perpustakaan agar bisa lebih akrab dengan Haruki. Namun Haruki malah mengira Sakura melakukan ini karena takut rahasianya terbongkar. Sehingga Haruki berjanji akan tetap menjaga rahasia tersebut. Maka dari itu ia minta tak perlu sampai harus diawasi. Sakura lalu beralasan kalau ia melakukannya karena pekerjaan ini sangat menyenangkan. Di sisa umurnya saat ini ia hanya ingin melakukan segala sesuatu yang menyenangkan baginya. Haruki jadi heran dengan alasan Sakura, karena seharusnya ada banyak hal yang jauh lebih menyenangkan ketimbang menghabiskan waktu untuk mengurus buku-buku di perpustakaan. Hal itu malah memberi Sakura ide untuk pergi jalan-jalan ke suatu tempat yang ingin ia kunjungi sebelum meninggal. Dan karena Haruki yang telah memunculkan ide tersebut, maka ia harus menemaninya. Di hari libur, Haruki datang ke tempat janjian. Mungkin jika bukan karena kondisi Sakura saat ini, Haruki sudah menolak permintaannya. Sakura kemudian bertanya, kenapa sikap Haruki masih terlihat datar, padahal ia mengetahui umur Sakura tinggal sedikit. Haruki kemudian menjawab, bagaimana ia bisa menunjukkan rasa sedihnya, sementara Sakura sendiri masih dapat tersenyum dengan penyakitnya.
Di kencan pertamanya itu, tempat yang ingin dikunjungi Sakura ialah sebuah kafe yang pernah direkomendasikan sahabatnya, Kyoko. Sakura menceritakan tentang Kyoko. Mereka berteman sejak SMP. Sakura bilang kalau nantinya Kyoko tahu ia pergi bersama Haruki, Kyoko akan sangat marah. Karena Kyoko adalah sahabatnya yang paling posesif. Dan tentu ia akan sangat melarang Sakura untuk bergaul dengan anak yang gak asik seperti Haruki. Keesokan harinya di kelas, ternyata kencan sehari kemarin mereka itu jadi gosip. Anak-anak kelas dibuat heboh karena gak percaya si kutu buku Haruki kencan dengan gadis populer di sekolah. Kyoko yang menganggap Haruki bukan orang yang tepat bergaul dengan Sakura langsung melabraknya. Sakura membenarkan kalau mereka memang pergi kencan kemarin. Ia memberi alasan bahwa hubungannya dengan Haruki hanya sekedar teman akrab. Haruki yang tidak menyukai suasana itu langsung pergi menuju atas sekolah. Karena merasa bersalah, Sakura pun segera mengejarnya. Di situ Haruki mohon agar Sakura tidak lagi melibatkan dirinya. Ia merasa lebih baik jika Sakura menceritakan kondisi penyakitnya ini kepada Kyoko. Karena sudah pasti perhatian yang akan Kyoko kasih melebihi perhatian yang telah Haruki berikan. Namun justru itulah alasan Sakura tetap merahasiakan kondisinya ini dari Kyoko. Ia tidak ingin mengubah kesehariannya dengan Kyoko. Jika Kyoko mengetahuinya, tentu Kyoko akan menangis tiap kali berada di dekat Sakura. Dengan begitu Sakura tidak akan merasa nyaman. Sehingga ia ingin terus merahasiakannya dari Kyoko hingga akhir hayatnya. Dari situ Haruki menyadari satu hal. Kalau sahabatnya aja nggak tahu mengenai kondisi Sakura, itu artinya Sakura selama ini tidak punya teman curhat mengenai kondisinya. Sejak kencan mereka bocor, kini sikap anak kelas terhadap Haruki mulai berubah. Ia jadi sering mendapat perundungan. Dari sepatunya yang hilang, hingga buku novel yang pernah dipinjamkan Sakura juga ikut hilang. Kyoko pun selalu menatapnya dengan tajam. Di mata Kyoko, pokoknya Haruki adalah orang yang paling menjengkelkan. Tapi dari kejadian itu, Haruki yang biasanya selalu sendirian, akhirnya mendapatkan teman. Dan untuk pertama kalinya ada teman sekelas yang menyapanya. Kamu iru? Pada saat liburan musim panas, Sakura kembali mengajak Haruki jalan-jalan berdua. Haruki lagi-lagi gak bisa nolak. Dia ikut aja tanpa tahu tujuan mereka mau kemana. Pokoknya di hari itu, Haruki rela meluangkan waktunya demi Sakura. Mereka pergi ke sana sini. Makan ini itu. Dan menghabiskan waktu di Kyushu. Bahkan hingga hari mulai malam, Sakura masih gak mau pulang juga. Dan malah menggunakan semua uang tabungannya untuk nyewa satu kamar hotel mewah. Di kamar hotel itu, Sakura begitu menikmati saat-saat terakhirnya. Dia benar-benar menjalani setiap detik sisa umurnya dengan bahagia. Memilih Haruki sebagai pendamping juga merupakan pilihan yang tepat. Sebagai anak baik-baik, Haruki dengan setia menemani Sakura melewati malam tanpa berniat macam-macam. Pada pagi harinya, Kyoko menelpon Sakura untuk menanyakan kemana Sakura pergi. Karena gak taunya nih bocah udah bohong sama orang tuanya di rumah. Untuk bisa pergi bersama Haruki, Sakura bilangnya nginep di rumah Kyoko. Namun kepada Kyoko, Sakura berkata jujur kalau ia sedang berada di suatu tempat bersama Haruki. Mengetahui Sakura pergi dengan Haruki, Kyoko langsung kaget. Melalui momen itu, hubungan keduanya makin dekat. Haruki yang biasanya nolak dulu sebelum mengiyakan permintaan Sakura, kini langsung setuju saat Sakura mengatakan liburan musim panas berikutnya mereka harus pergi bareng lagi. Tapi sepertinya hal itu gak akan terjadi karena mungkin Sakura sudah berada di alam lain. Maka dari itu jika ia meninggal nanti, Sakura berharap Haruki memakan pankreasnya karena ia ingin selalu ada dalam hati Haruki. Setelah masuk sekolah di kelas, justru Sakura menghindari berbicara dengan Haruki karena akan menimbulkan makin banyak gosip yang tidak disukai Haruki.
Sebelum jam pelajaran dimulai, anak yang pernah menyapa Haruki mengembalikan sepatu miliknya. Ia menemukan sepatu itu ada yang membuangnya di tong sampah. Anak yang hobi makan permen karet dan selalu nawarin permen karet kepada Haruki itu namanya Gamukun. Meski sepatunya sudah ketemu, namun buku pemberian Sakura tetap belum ditemukan. Setelah pulang sekolah, Haruki lalu mendatangi rumah Sakura untuk meminta maaf karena telah menghilangkan buku yang ia pinjamkan. Di sore itu, rumah Sakura sangat sepi. Kedua orang tuanya sedang keluar rumah. Tetangga juga gak ada barang seorang pun, hanya mereka berdua. Ditambah hujan juga turun, pas banget untuk melakukan dosa. Ngomongin orang misalnya. Sakura sempat memeluknya. Haruki pun langsung sakit. Sakura terlihat begitu sedih dan ketakutan. Haruki lalu menyadari dirinya telah salah mengartikan bahasa tubuh yang Sakura tunjukkan. Ia lalu minta maaf dan pergi. Di luar di tengah guyuran hujan, ia bertemu dengan mantan pacar Sakura yang juga merupakan siswa di SMA yang sama. Anak ini marah dan menuduh Haruki sudah berbuat yang enggak-enggak. Ternyata yang mencuri buku novel dan membuang sepatu Haruki adalah anak ini, karena ia tidak suka Haruki dekat dengan mantannya. Tak lama kemudian Sakura datang. Melihat Haruki baru saja kena pukul, Sakura lalu menolongnya. Ia meminta kepada mantannya itu untuk jangan lagi mengganggu Haruki. Sakura lalu membawa kembali Haruki ke rumahnya. Dalam suasana yang canggung itu, Haruki jadi ngerasa dirinya nggak pantas menemani saat-saat terakhir Sakura. Karena masih ada orang yang lebih peduli dan lebih sayang terhadap Sakura. Namun Sakura lagi-lagi mematahkan tanggapan Haruki. Bagi Sakura, Haruki adalah orang yang ia harapkan. Meskipun kedekatan mereka bisa sampai di tahap ini terjadi karena nggak sengaja bertemu di rumah sakit. Beberapa waktu kemudian saat Haruki baru tiba di sekolah, Kyoko menghampirinya. Sambil marah-marah Kyoko menuduh Haruki. Gara-gara dia, Sakura hari ini absen dan sekarang berada di rumah sakit. Saking bencinya Kyoko karena Haruki begitu dekat dengan sahabatnya, sampai-sampai Kyoko mikirnya Sakura masuk rumah sakit adalah salah Haruki. Karena Kyoko tahu Sakura adalah wanita lemah. Maka dari itu ia khawatir Haruki telah menyakiti perasaan sahabatnya tersebut. Mendengar Sakura masuk rumah sakit, Haruki mengunjunginya sepulang sekolah. Ia sangat mencemaskan kondisi Sakura karena tahu Sakura memiliki penyakit serius. Tapi Sakura bilang ini hanya pemeriksaan biasa. Ia masih baik-baik saja dan akan diperbolehkan pulang dalam waktu 2 minggu. Selama Sakura berada di rumah sakit, setiap harinya Haruki selalu datang menjenguk. Ia biasanya menghabiskan waktu bersama Sakura untuk mengajarinya mata pelajaran hari ini, agar Sakura nggak ketinggalan pelajaran. Sampai suatu ketika Sakura bilang kalau Haruki cocok jadi seorang guru. Sakura juga memohon kepada Haruki untuk berteman baik dengan Kyoko. Sampai-sampai ia melatihnya cara supaya Kyoko menjadi temannya. Sakura melakukan itu karena keduanya termasuk orang yang ia sayangi, sehingga akan sangat senang rasanya jika melihat keduanya bisa akur. Pada suatu malam Haruki mendapat telepon dari Sakura. Entah kenapa malam ini Sakura sangat ingin melihat bunga sakura bermekaran. Padahal saat itu musim semi belum tiba. Firasat Haruki jadi gak enak, sehingga tanpa diminta ia datang dan menyelinap ke rumah sakit malam-malam. Ternyata Sakura cuma ingin ditemani bermain kartu, karena malam itu ia bosan terus berada di rumah sakit. Dalam permainan kartu tersebut, jika ada yang kalah maka harus menjawab pertanyaan dengan sungguh-sungguh. Haruki memenangkan permainan, sehingga ia bertanya kepada Sakura tentang apa arti hidup baginya. Dan jawaban Sakura, hidup itu berarti keberadaan yang masih ada, entah itu di dunia, di hati seseorang, atau bahkan di pikiran orang sekalipun. Oleh karena itu kita memerlukan kasih sayang orang lain, agar kita bisa terus hidup dalam ingatannya, sekalipun kita sudah tidak berada di dunia ini. Di malam itu untuk pertama kalinya Haruki melihat Sakura beda dari biasanya. Sakura yang biasanya ceria, kini suasana hatinya mendadak murung.
Haruki kemudian berjanji akan menemaninya jalan-jalan saat Sakura keluar dari rumah sakit untuk melihat bunga sakura bermekaran. Sakura lalu berjuang untuk sembuh. Beberapa minggu kemudian, meskipun belum sembuh total, tapi syukurnya Sakura sudah diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Haruki segera mencari tahu di mana tempat adanya bunga sakura yang mekar saat belum tiba musimnya. Dibantu oleh Gamukun, akhirnya Haruki menemukan lokasinya. Dan hari di mana keduanya akan pergi melihat bunga sakura pun tiba. Mereka saling berbalas pesan untuk bertemu di kafe tempat mereka pertama berkencan. Haruki yang datang duluan dengan sabar menunggu Sakura. Sementara Sakura masih memilah-milih baju dan sibuk berdandan untuk tampil secantik mungkin. Setelah persiapan selesai dengan penuh semangat, Sakura berangkat untuk menemui Haruki. Ia sangat senang karena hari yang ditunggu-tunggu telah tiba. Namun hingga sore mau berganti malam, Sakura tidak juga datang. Pesan yang Haruki kirim pun tidak juga dibalas. Akhirnya dengan wajah lesu, Haruki memutuskan pulang. Dalam perjalanan pulang, Haruki melihat tayangan berita kriminal. Saat itu di Jepang sendiri memang sedang marak terjadi aksi penusukan secara acak. Berita itu juga melaporkan bahwa tadi siang ada seorang gadis yang telah menjadi korban penusukan. Saat ditemukan, korban sudah tergeletak dengan luka tusuk di perutnya. Meski pelaku sudah ditangkap, namun korban dinyatakan meninggal sebelum sempat dilarikan ke rumah sakit. Telah diketahui bahwa korban adalah siswi SMA bernama Sakura Yamauchi. Setelah kematian Sakura, Haruki sangat terpukul. Beberapa waktu kemudian Haruki pergi ke rumah Sakura untuk mendoakannya. Ia juga banyak bercerita kepada ibu Sakura mengenai Sakura. Serta Haruki juga mengaku kalau dia tahu mengenai penyakit Sakura. Setelah itu ibu Sakura menyerahkan jurnal harian milik Sakura karena sudah menduga kalau Haruki adalah anak laki-laki yang sering dibicarakan putrinya. Sakura sempat berpesan agar ibunya menyerahkan jurnal hariannya kepada satu-satunya bocah laki-laki yang mengetahui riwayat penyakitnya. Buku yang menjadi tempat Sakura mencurahkan isi hatinya itu dibaca oleh Haruki. Ia jadi tahu bahwa Sakura memang sejak lama tertarik pada sikapnya yang kalem, bahkan sebelum mereka berdua menjadi dekat. Di buku tersebut, Sakura tidak melewatkan untuk menulis segala kesehariannya saat bersama Haruki. Kencan pertama mereka... Perjalanan mereka berdua juga kesedihan-kesedihan yang Sakura tutupi di belakang Haruki. Ia menuliskannya. Semakin Haruki membaca lembaran berikutnya, ia jadi semakin tersentuh. Sakura bercerita dengan tulisannya. Saat masuk rumah sakit, kondisinya sudah cukup memprihatinkan, di mana ia sudah nggak bisa megang barang dengan baik. Nafsu makannya juga sudah berkurang. Semangat hidupnya hilang. Bahkan saat sendirian di kamar rumah sakit, Sakura seringkali menangis. Tapi Sakura terus berjuang untuk sembuh. Ia sangat senang dan berterima kasih karena Haruki sudah memberinya semangat serta mau menemani sisa hidupnya yang singkat. Meski pada akhirnya Sakura tidak meninggalkan dunia ini karena penyakitnya, tapi justru karena kejadian lain. Tapi Sakura telah merubah kepribadian Haruki. Dari Haruki yang awalnya tidak peduli dengan siapapun, kini menjadi Haruki yang lebih peduli dengan orang lain. Bahkan Haruki saat ini menjadi seorang guru pun karena terpengaruh perkataan Sakura. Di hari terakhir mengemas buku di perpustakaan, Haruki menemukan buku novel yang pernah Sakura pinjamkan dulu.
Sakura sengaja meletakkan novel itu di sana karena yakin Haruki akan menemukannya suatu hari nanti. Dalam buku itu terdapat 2 pucuk surat, satu untuk Kyoko dan satu lagi untuk Haruki. Di saat itu juga Haruki langsung pergi menyampaikannya kepada Kyoko. Kyoko yang sedang melangsungkan resepsi pernikahan dengan sahabat Haruki yaitu Gamukun dibuat menangis saat membaca isi surat tersebut. Dalam surat itu Sakura akhirnya mengatakan mengenai penyakitnya kepada Kyoko. Dan kenapa ia tidak ingin mengatakannya pada Kyoko? Karena ia sangat menyayangi Kyoko. Ia nggak mau mengubah hari-hari menyenangkan dengan Kyoko menjadi hari menyedihkan yang dipenuhi kekhawatiran. Di penutup surat, Sakura ingin Kyoko berteman dengan si pembawa surat tersebut. Meski telat menyampaikannya, namun Haruki juga akhirnya menyatakan ingin bersahabat dengan Kyoko. Setelah memenuhi permintaan terakhir Sakura, Haruki kembali ke kantor sekolah. Ia mengurungkan niatnya untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya sebagai guru. Haruki lalu membaca surat terakhir yang Sakura buat untuknya. Dan surat itu berisi dukungan dari Sakura kepada Haruki untuk menjalani kehidupan yang lebih baik, serta mendoakan kebahagiaan Haruki. 最初からずっと君君君。ひどいよ。病院に忍び込んでくれた時、いずれ失うって分かってる私を友達や恋人。でも私、そんな春樹に憧れてた。春樹は本当にすごいよ。だからその勇気をみんなにも分けてあげてください。私の分まで。生きて。 Di akhir kata, Sakura pun menulis, 私はやっぱり君の膵臓を食べたい。 Kini meskipun Sakura sudah tiada, namun dirinya tetap hidup dalam hati sebagai kenangan bagi orang-orang yang menyayanginya.